Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para pecinta salawat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih sayang kepada kita dengan Allah mudahkan lisan kita untuk senantiasa memperbanyak salawat kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sering kita sampaikan akan keutamaan salawat, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Aktsiru minas salati alayya fa innaha tudfi'u ghadabal jabbar wa tuhinu kaidasy syaitan," atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda yang artinya, perbanyaklah salawat kepadaku, kata Nabi. Perbanyaklah salawat kepadaku, kata Nabi. Kenapa? Karena salawat kepadaku itu bisa memadamkan api kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua bisa meringankan atau bisa melemahkan kaidah syaitan, gangguan-gangguan atau tipu daya syaitan, tipu daya setan. Para pecinta salawat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, dengan kita berusaha terus memperbanyak salawat kita kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan berikan dua hal. Allah akan berikan dua hal, banyak hal di antaranya dua hal di antaranya adalah, yang pertama, Allah akan hilangkan kemurkaannya kepada kita. Allah akan hilangkan api kemurkaannya, Allah akan padamkan api kemurkaannya dengan sebab kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada kita, ketika Allah murka kepada seorang hamba, maka Allah akan buat hamba itu tidak enak dalam kehidupannya, tidak nyaman dalam kehidupannya, tidak tenang dalam kehidupannya. Baik Allah akan berikan musibah, atau Allah berikan wabah, atau Allah berikan bencana, atau Allah berikan peringatan-peringatan yang lainnya. Na'udzubillah. Kita tidak ingin kehidupan kita penuh dengan musibah, penuh dengan wabah, penuh dengan bencana dan lain sebagainya. Kita ingin kehidupan kita itu penuh dengan ketenangan. Kita ingin bersama Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berada di dalam jalur yang telah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa melakukan sesuatu yang membuat Allah murka kepada kita. Dan jangan sampai Allah murka kepada kita. Ketika Allah sudah murka kepada seorang hamba, maka api kemurkaan Allah itu bisa dipadamkan. Api kemurkaan Allah bisa Allah padamkan. Salah satu caranya yaitu dengan cara kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita yang mungkin saat ini sedang mengalami suatu musibah, yang saat ini sedang mengalami suatu wabah, sedang dilanda suatu wabah penyakit dan lain sebagainya, atau saat ini sedang Allah kasih masalah yang luar biasa beratnya, mungkin itu salah satu bentuk kemurkaan Allah kepada kita karena maksiat-maksiat yang kita lakukan, apalagi maksiat yang kita lakukan terang-terangan. Maka dari itu mari sama-sama kita berusaha memadamkan api kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat, maka murka Allah akan hilang. Perbanyak salawat, maka api kemurkaan Allah akan padam. Kalau sudah Allah tidak murka, maka Allah akan berikan kemudahan. Kalau kemurkaan Allah sudah hilang, maka Allah akan mudahkan segala urusan. Allah akan berkahi segala apa-apa yang kita lakukan. Allah akan jadikan kehidupan kita berkah. Allah akan jadikan kehidupan kita penuh dengan makna, dan kita semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah akan ringankan, Allah akan ringankan yang namanya kaidah syaitan. Allah akan lemahkan, Allah akan buat tipu daya setan itu lemah untuk kita. Yang selama ini kita sering kalah sama setan, kita sering kena tipu daya setan, kita sering yang namanya tertipu dengan rayuan-rayuan setan, kita sering mengikuti kemauan setan, kita sering mengikuti apa yang dibujuk-bujukkan oleh setan kepada kita. Kalau kita ingin bisa mengendalikan diri kita dari gangguan-gangguan setan, artinya
kita bisa mengalahkan itu tipu daya setan, kita bisa mengalahkan itu bujuk rayunya setan. Bagaimana salah satu caranya? Salah satu caranya perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan sholawat itu adalah pelemah, sesuatu yang bisa melemahkan gangguan-gangguan setan kepada diri kita. Kita tidak mungkin lepas dari yang namanya setan, tapi kita bisa mengalahkan apa-apa yang setan lakukan kepada kita. Kita bisa melemahkan itu kekuatan setan, kita bisa melemahkan itu tipu daya setan. Salah satu cara yang paling tepat dan paling kuat adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat sholawat maksiat minggat, berkat sholawat tipu daya setan minggat, berkat sholawat setan itu akan menjadi lemah, setan itu akan menjadi susah untuk mengganggu kita, lemah kekuatan mereka untuk mengganggu kita, untuk menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menuruti kemauan mereka. Maka dari itu, kalau orang perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, maka dia akan kita lihat orang tersebut tidak mudah untuk melakukan maksiat, tidak mudah untuk melakukan maksiat, sangat sulit untuk melakukan maksiat, sangat berat untuk melakukan maksiat. Kenapa? Karena sholawat itulah yang menjadikan kekuatan setan lemah pada diri orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tidak pernah bermaksiat, kalau orang tidak mudah apalagi tidak pernah bermaksiat, apa yang Allah akan lakukan kepada orang tersebut? Maka Allah akan jadikan kehidupannya penuh dengan kebahagiaan, kehidupannya akan penuh dengan ketenangan. Selagi kita masih pernah maksiat, selagi kita masih suka bermaksiat, jangan harap hidup kita akan tenang, jangan harap hidup kita akan nyaman, jangan harap hidup kita akan bahagia kalau kita masih suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, karena salah satu hal yang akan kita dapatkan, Allah akan lemahkan kekuatan setan, Allah akan lemahkan yang namanya tipu daya setan, sehingga kita akan bisa semakin taat kepada Allah dan bisa menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk terus berusaha memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.